Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang dimana mengenai konsep epidemiologi. Adapun anggota kelompok 4 yaitu Elsa Oktaviani, Jiwanti Anjaswitri, Nursaidina Rahus, dan Riki Saputra. Baiklah, materi yang akan dipresentasikan yaitu oleh rekan saya yaitu Jiwanti Anjaswitri. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep epidemiologi. Yang pertama itu kita akan mengetahui apa itu pengertian epidemiologi. Jadi, epidemiologi berasal dari bahasa Yunani yaitu epi atau upon yang berarti pada atau tentang, demos atau people yang berarti penduduk, dan logia atau knowledge yang berarti ilmu. Sehingga epidemiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari kejadian atau kasus yang terjadi pada penduduk atau masyarakat. Yang kedua itu tujuan epidemiologi. Tujuan epidemiologi itu satu, untuk menjelaskan etiologi, di mana etiologi ini yaitu studi tentang penyebab penyakit. Yang kedua itu untuk menentukan apakah data epidemiologi yang ada memang konsisten dengan hipotesis yang diajukan dan dengan ilmu pengetahuan, ilmu perilaku, dan ilmu biomedis yang terbaru. Yang ketiga itu untuk memberikan dasar bagi pengembangan langkah pengendalian dan prosedur pencegahan bagi kelompok dan populasi. Selanjutnya itu ruang lingkup epidemiologi. 1. Masalah kesehatan sebagai subjek dan objek epidemiologi. 2. Epidemiologi tidak hanya sekedar mempelajari masalah-masalah penyakit-penyakit saja, tetapi juga mencakup masalah kesehatan yang sangat luas ditemukan di masyarakat. Yang ketiga itu masalah kesehatan pada sekelompok manusia. Yang keempat, pekerjaan epidemiologi dalam mempelajari masalah kesehatan akan memanfaatkan data dari hasil pengkajian terhadap sekelompok manusia. Yang kelima itu pemanfaatan data tentang frekuensi dan penyebaran kesehatan dalam merumuskan penyebab timbulnya suatu masalah kesehatan. Yang keenam itu pekerjaan epidemiologi akan dapat mengetahui banyak hal tentang masalah kesehatan dan penyebab dari masalah tersebut dan cara menganalisis data tentang frekuensi dan penyebaran masalah kesehatan yang terjadi pada sekelompok manusia atau masyarakat. Yang terakhir itu manfaat epidemiologi. Jadi manfaat epidemiologi itu satu, untuk mempelajari riwayat penyakit. Yang kedua itu diagnosis masyarakat. Yang ketiga mengkaji resiko. Yang keempat pengkajian, evaluasi dan penelitian. Yang kelima melengkapi gambaran klinis. Yang keenam identifikasi sindroma. Dan yang terakhir itu untuk menentukan penyebab dan sumber penyakit. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu konsep dasar timbulnya penyakit. Dalam materi ini terdapat 4 submateri yang akan saya bahas. Yang pertama yaitu konsep sehat sakit, yang kedua segitiga epidemiologi, yang ketiga proses terjadinya penyakit infeksius, yang keempat pencegahan penyakit. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai konsep sehat sakit. Konsep sehat. Sehat adalah keadaan relatif seimbang antara tubuh dan fungsinya sebagai hasil dari penyesuaian yang dinamis terhadap suatu hal yang dapat mengganggunya. Sehat bukan hanya merupakan keterkaitan pasif antara tubuh dengan suatu hal yang mempengaruhinya, namun merupakan respon aktif tubuh untuk menghadapinya. W.H. Perkins 1983. Selanjutnya konsep sakit. Sakit adalah gangguan dalam fungsi normal individu sebagai totalitas termasuk keadaan organisme sebagai sistem biologis dan penyesuaian sosialnya. Korsos 1972. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai segitiga epidemiologi. Dalam pandangan epidemiologi klasik dikenal segitiga epidemiologi yang digunakan untuk menganalisis terjadinya penyakit. Segitiga ini terdiri dari penjamu, agen, dan lingkungan. Konsep ini bermula dari upaya untuk menjelaskan proses timbulnya penyakit menular dengan unsur-unsur mikrobiologi yang infeksius sebagai agen, namun selanjutnya dapat pula digunakan untuk menjelaskan proses timbulnya penyakit tidak menular dengan memperluas pengertian agen. Model segitiga epidemiologi ini berguna untuk
memperlihatkan interaksi dan ketergantungan satu dengan yang lainnya dalam investigasi penyakit dan pandemi, sehingga epidemiologi ini didasarkan pada model penyakit menular. Segitiga epidemiologi digunakan untuk menganalisis peran dan keterkaitan setiap faktor dalam epidemiologi penyakit menular, yaitu pengaruh, reaktivitas, dan efek yang dimiliki setiap faktor terhadap faktor lainnya. Materi yang selanjutnya mengenai proses terjadinya penyakit infeksius. Berdasarkan konsep segitiga epidemiologi tentang penularan penyakit yang berhubungan atau mempengaruhi antara lain, yang pertama itu vomit atau benda mati adalah benda yang mempunyai peran dalam penularan penyakit. Vomit dapat berupa pensil, pulpen, gelas, gagang pintu, mata pena, pakaian, atau benda mati lainnya yang menghantarkan infeksi akibat terkontaminasi organisme penyebab penyakit yang kemudian disentuh oleh orang lain. Yang kedua yaitu vektor. Vektor adalah serangga, misalnya lalat, kutu, nyamuk, hewan kecil seperti encit, tikus, atau lainnya. Vektor adalah setiap makhluk hidup selain manusia yang membawa penyakit yang menyebarkan dan menjalani proses penularan penyakit. Yang ketiga, reservoir. Reservoir adalah manusia, hewan, tumbuhan, tanah, atau zat organik seperti tinja dan makanan yang menjadi tempat tumbuh dan berkembang biak organisme infeksius. Materi yang selanjutnya mengenai pencegahan penyakit. Proses pencegahan penyakit tidak dapat dipisahkan dari kondisi lingkungan dan sejarah terjadinya penyakit. Dasar pencegahan penyakit adalah mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah berarti mengadakan inhibisi terhadap perkembangan suatu penyakit sebelum penyakit tersebut terjadi. Tingkat pencegahan penyakit dari suatu penyakit ada 3 macam, yaitu yang pertama pencegahan primer atau istilahnya primary prevention. Pencegahan ini dapat dilakukan pada fase kepekaan dari sejarah alami suatu penyakit. Pertama, peningkatan kesehatan atau health promotion, dan kedua, pencegahan spesifik atau specific protection. Selanjutnya yang kedua yaitu pencegahan sekunder atau secondary prevention. Pencegahan ini dapat dilakukan pada fase preklinik dan klinik. Pertama, penemuan atau deteksi dini. Kedua, pengobatan penyakit secara dini. Pengobatan penyakit secara dini dilakukan agar penyakit tidak berkembang lebih lanjut atau lebih parah. Selanjutnya yang ketiga, pencegahan tersier atau tertiary prevention. Pencegahan ini dapat dilakukan pada fase penyakit yang sudah lanjut atau pada fase kecacatan. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Materi selanjutnya yaitu mengenai perkembangan epidemiologi. Perkembangan epidemiologi kesehatan pada umumnya berfokus dalam menangani masalah penyakit menular. Hal ini dapat dilihat dari sejarah ilmu epidemiologi itu sendiri yang berkaitan erat dengan penyakit menular. Sejalan berkembangnya kehidupan, terjadi perubahan pola struktur masyarakat dari agraris ke industri yang mempengaruhi gaya hidup, keadaan demografi, sosial ekonomi, dan sosial budaya. Epidemiologi kesehatan mengalami perubahan dari penyakit menular yang selalu menjadi penyebab kesakitan dan kematian utama, mulai digantikan oleh penyakit tidak menular seperti penyakit jantung, stroke, kanker, diabetes mellitus, cedera, dan penyakit paru obstruktif kronik, serta penyakit kronik lainnya yang merupakan 63% penyebab kematian di seluruh dunia dan membunuh 36 juta jiwa per tahun. Kemenkes RI 2014. Selanjutnya yaitu mengenai ukuran status kesehatan dalam epidemiologi. Data kesehatan masyarakat sangat dibutuhkan oleh pemerintah dan Kementerian Kesehatan secara khusus untuk menyusun setiap program kesehatan guna meningkatkan derajat kesehatan. Berbagai indikator kesehatan yang dipakai untuk mengevaluasi program kesehatan antara lain rate, rasio, dan proporsi. Jaja 2012.
Adapun pengertian dari rate, yaitu nilai rate dalam epidemiologi menunjukkan besarnya peristiwa yang terjadi terhadap jumlah keseluruhan penduduk dan peristiwa tersebut berlangsung dalam suatu batas waktu tertentu. Ada 3 unsur utama dalam penentuan nilai rate, yaitu jumlah mereka yang terkena peristiwa, kelompok penduduk tempat peristiwa tersebut terjadi, dan batas waktu tertentu yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Rate merupakan konsep yang lebih kompleks dibandingkan dengan 2 bentuk pecahan. Rate yang sesungguhnya merupakan kemampuan berubah suatu kuantitas lain. Kuantitas lain yang digunakan sebagai patokan ini biasanya adalah kuantitas waktu. Bentuk ukuran ini sering dicampur adukan dengan proporsi. Saifuddin 2011. Adapun proporsi, yaitu proporsi merupakan perbandingan yang mengukur kemungkinan terjadi peristiwa tertentu, di mana membandingkan suatu peristiwa dibagi dengan jumlah penduduk yang mungkin terkena peristiwa yang dimaksud dalam waktu yang sama yang dinyatakan dalam persen atau per mil. Menurut Riyadi dan Wijayanti 2014, proporsi atau P adalah jumlah orang dengan sifat kualitatif tertentu dibandingkan dengan sejumlah populasi seluruhnya. Yang ketiga yaitu rasio, merupakan tipe ukuran lainnya yang secara spesifik harus mencakup konsep waktu di dalam ukuran. Rasio menggambarkan jumlah kasus yang terjadi dibagi dengan populasi berisiko. Menurut Magnus 2007. Menurut Riyadi dan Wijayanti tahun 2014, rasio atau R adalah jumlah orang dengan sifat kualitatif tertentu dibandingkan dengan sejumlah orang lain atau dengan sifat kualitatif lain pula. Selanjutnya yaitu akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Elsa Octavian. Baiklah, yang selanjutnya yaitu penelitian epidemiologi. Penelitian epidemiologi adalah suatu penelitian yang mengkaji problema kesehatan dengan pendekatan komunitas. Dengan penelitian epidemiologi dapat diungkap kejadian, distribusi, dan determinan suatu penyakit atau status kesehatan tertentu dalam masyarakat, dan faktor-faktor risiko yang berperan pada suatu status kesehatan atau penyakit tertentu. Penelitian epidemiologi sama halnya dengan pendekatan epidemiologi yang mana suatu pola pendekatan yang mengandung rangkaian kegiatan untuk mendapatkan keterangan tentang besarnya masalah penyakit yang dilakukan upaya pengumpulan, pengelolaan, penyajian, dan interpretasi data tersebut. Ini pada dasarnya identik dengan kegiatan pokok suatu penelitian. Secara umum, penelitian epidemiologi mempunyai 3 kegunaan. Yang pertama yaitu untuk kepentingan diagnosis, yaitu untuk menyusun diagnosis komunitas atau diagnosis kelompok. Yang kedua yaitu untuk kepentingan penelusuran fotogenesis penyakit, yaitu mempelajari aspek etiologi dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu untuk kepentingan evaluasi program, yaitu sebagai sarana untuk menilai suatu tindakan pelayanan kesehatan masyarakat tertentu. Tadi penjelasan dari anggota kelompok 4 mengenai konsep epidemiologi kesehatan masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan dalam kelompok ini. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.